Ya, masih kembali lagi dengan channel Katirin Motor. Nah, di sini saya akan mereview CB100 yang sudah pernah saya review sebelumnya, yang ada di link berikut ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu sebelumnya seperti apa, mungkin Anda bisa cek dulu. Nah, kali ini saya akan memberitahu kepada kalian perubahan-perubahan CB, alat spare part CB yang sudah saya review sebelumnya, mungkin kurang lebih waktu 1 tahun lebih atau bahkan hampir 2 tahun lah. Nah, mungkin Anda bisa langsung cek nih motornya. Ya, kali ini saya akan memberitahu kepada kalian perubahan-perubahan apa saja yang ada di motor CB100 Basic GL Pro ini. Ya, kita mulai terutama dari kaki-kaki ya. Dilihat dari piringan, itu sebelumnya menggunakan Ninja RR dengan tromolnya Trail Eliminator. Untuk tromolnya kita menggunakan tromol Jupiter dengan menggunakan adaptor. Kan kalau CB400 kan bautnya 6 tuh. Jadi kita pakaiin adaptor biarin bisa kepake. Nah, dari segi pelek kita menggunakan pelek TK yang sebelumnya itu menggunakan pelek Rossi Italia yang produk lawasan itu. Nah, untuk bracket kalipernya ini dulu tuh menggunakan copotan Ninja RR, sekarang berubah menjadi menggunakan kaliper Suzuki Bandit 450 kalau nggak salah. Selanjutnya kita pindah ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, untuk kaki-kaki belakang perubahannya yaitu yang awalnya tuh pakai shock Kayaba RZR replika yang pakai Tiger itu di kondom, sekarang berubah menjadi pakai shock CBR 400. Ini juga CBR 400 ini original copotan yang saya dapat di daerah Riau. Nah, sekaligus saya ribon juga di Riau-nya sekalian. Terus dikirim ke Lampung itu tinggal saya pakai langsung. Untuk shock CBR 400 ini menurut saya dia lebih tinggi dari yang sebelumnya dan lebih kokoh juga untuk dipakai. Terus untuk tromol dia kemarin itu menggunakan tromol Ereking. Yang kemarin itu kan kalau pakai tromol Ereking itu bisa dibilang sedikit harganya terjangkau, bahkan sering ditemui. Nah, di sini saya gantikan lagi dengan tromol ori copotan Kawasaki KE125. Terus untuk bagian spakbor belakang kemarin itu kita menggunakan spakbor press nganjuk. Untuk saat ini dia perubahannya menggunakan tromol original copotan yang saya dapat di rekan saya. mungkin dilihat dari perubahan motor ini ya sedikit banyak lah. Ya bisa, ya nggak sedikit, banyak juga. Soalnya hampir semua spare part diganti dari yang sebelumnya sampai yang sekarang. Mungkin untuk detailnya nanti coba kita review lagi, kita detailkan lebih jauh lagi. Untuk bagian mesin nih, kita lihat perubahannya. Yang tadinya belum pakai starter, sekarang berubah menjadi pakai starter. Karena mungkin ya udah capek juga sih kalau harus ngengkol terus. Jadi pakai starter aja. Untuk starter ini menggunakan starter Tiger. Dan bloknya juga kemarin itu kan pakai blok GL Pro, pakai packing, sekarang udah pakai Tiger. Terus untuk perubahan lainnya mungkin di bagian cukup starter dengan mesin dipoles. Ini bukan di chrome ya, ini menggunakan poles. Untuk perawatannya itu sendiri, untuk poles mengkilat ini mungkin cukup menggunakan Autosol atau batu hijau atau merek yang lain lah, tergantung kepercayaannya masing-masing. Kalau untuk saya sendiri
perawatan ini perawatan untuk mesin ini menggunakan batu hijau. Ya, selanjutnya kita review bagian atas nih. Nah, untuk bagian atas ini sebelumnya master rim itu menggunakan RCB. Kali ini perubahannya menggunakan original copotan Kawasaki ER6. Selanjutnya untuk bagian handle kopling nih. Handle kopling kemarin itu kalau nggak salah kita menggunakan Bison, kalau nggak salah ya, Yamaha Bison. Ini menggunakan original CB sih. Original motor Ninja 4 tak 250. Dia posisinya hampir sama seperti KLX sih, cuman beda dudukan spion doang. Untuk batok set reflektor ini tadinya kan untuk batok tuh warnanya merah, sekarang berubah jadi biru nih. Karena saya juga dapatnya ya original copotan ini kalau warna birunya ini. Kalau yang kemarin itu kan masih KW, sekarang udah berubah jadi ori nih. Terus untuk tangki kemarin itu menggunakan tangki CB100. Nah, sekarang berubah jadi CB125. Untuk warnanya kenapa saya milih biru ya? Karena saya dapatnya batok ini nih dapatnya warnanya biru, jadi saya menyesuaikan sama ikut batoknya aja. Biarin warnanya biru. Kalau mau saya cat merah, saya sayang sama cat orinya. Jadi saya ngikutin bentuk warna karat juga, ini ngikutin si batoknya, jadi menyesuaikan. Tapi kan kalau misalkan dicat warna biru mulus nih kan, terus dilihat batoknya kok karat, jadi nggak enak gitu. Kalau misalnya nggak signifikan gitu, maksudnya tidak selaras. Jadi kita menyesuaikan sama batoknya karena saya juga sayang sama cat orinya, jadi saya mengikuti corak karat yang ada di tangki. Untuk bannya itu sendiri kan kalau yang lama itu menggunakan IRC. Nah, sekarang di CB ini dianya lebih up ke menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport DRS dengan ukuran yang depan menggunakan 70-90 dan untuk yang belakang ukuran 80/80. Di sini saya mempercayai produk Pirelli karena menurut saya produk Pirelli ini ya nyaman lah dibandingkan dengan ban yang sebelumnya. Dan untuk tampilan juga lebih dapat. Untuk kalau saya sih kenapa pilih Pirelli juga udah nyaman. Terus si batik bannya itu seninya dapat gitu, maksudnya lebih keker kalau di motor. Nah, untuk spakbor depannya yang tadinya itu kan kalau spakbor depan tuh warna merah kalau nggak salah. Nah, itu spakbor ori Ninja RR. Nah, kalau sekarang ini saya ganti punya original copotannya R15. Untuk kalian yang lagi nonton nih, kalau kalian lagi nonton nih kalau misalkan penasaran dengan biaya yang sudah saya keluarkan untuk biayai motor ini, komen di bawah ini. Kalau misalkan kalian banyak yang setuju buat di review untuk habis biayanya, nanti akan saya buatkan video rincian motor ini habis berapanya ya. Nah, nanti buat kalian bisa banyak-banyakan komen di bawah. Kalau misalkan sudah banyak yang minat, nanti saya buatkan video selanjutnya. Ya, cukup kali ini saja review CB100 Basic GL Pro yang sudah ada sebelumnya itu di episode sebelumnya. Jangan lupa subscribe channel kita Katirin Motor dan komen banyak-banyaknya, biarin kita up video-video yang lebih top lagi di dunia CB maupun dan di dunia otomotif. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.